Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar mengidentifikasi informasi teks eksposisi. Agar kita mampu mengidentifikasi informasi dari sebuah teks eksposisi, terlebih dahulu harus memahami pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang bertujuan untuk menginformasikan suatu hal atau pokok pikiran yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca. Ciri-ciri teks eksposisi. Paragraf eksposisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, teks eksposisi bersifat non-fiksi. Artinya, teks eksposisi dibangun berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang ada, bukan hasil rekayasa atau rekaan belaka. Ciri yang kedua, gaya bahasa dalam teks eksposisi bersifat informatif. Artinya, penyampaian yang ada di dalam teks eksposisi hanya sekedar memberikan informasi kepada pembacanya. Ciri yang ketiga, nada tulisan tidak berusaha memengaruhi pembaca. Ciri yang keempat, fakta-fakta dalam teks eksposisi digunakan sebagai alat perwujudan atau sebagai bukti. Agar lebih mudah mengenali sebuah teks eksposisi, berikut adalah perbedaan antara teks eksposisi dengan teks argumentasi. Teks eksposisi hanya berusaha untuk menjelaskan atau menerangkan suatu pokok persoalan. Sebaliknya, teks argumentasi berusaha untuk membuktikan kebenaran dari suatu pokok persoalan. Dalam teks eksposisi, penulis menyerahkan keputusannya kepada pembaca, sedangkan dalam teks argumentasi, penulis ingin mengubah pandangan pembaca. Gaya penulisan teks eksposisi bersifat informatif. Gaya bahasa ini berusaha untuk menguraikan sejelas-jelasnya tentang objek tulisannya. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa berita. Sementara itu, gaya penulisan teks argumentasi bersifat meyakinkan. Penulis berusaha agar pembacanya yakin akan kebenaran uraiannya. Oleh karena itu, bahasa penulis argumentasi bersifat rasional dan objektif. Agar lebih memahami dalam mengidentifikasi informasi dalam teks eksposisi, perhatikan contoh teks eksposisi berikut yang berjudul "Bercocok tanam di lahan sempit". Unsur-unsur teks eksposisi adalah adanya gagasan dan fakta-fakta yang mendukung pendapat tersebut. Pelajari contoh identifikasi gagasan dan fakta pada paragraf pertama teks yang berjudul "Bercocok tanam di lahan sempit" tersebut. Dari paragraf pertama teks tersebut, dapat kita identifikasi bahwa gagasan yang terdapat di dalamnya adalah bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah. Sedangkan fakta yang ada di dalam paragraf pertama, hidroponik adalah salah satu metode bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah. Sebagai tugasnya, datalah gagasan-gagasan dan fakta-fakta pada paragraf-paragraf selanjutnya. Diskusikanlah dengan teman-temanmu. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa unsur-unsur teks eksposisi adalah gagasan dan fakta. Dalam memaparkan kedua unsur tersebut, digunakan unsur kebahasaan kalimat opini dan kalimat fakta. Pelajari contoh identifikasi kalimat fakta dan kalimat opini pada teks yang berjudul "Bercocok tanam di lahan sempit" berikut ini.
Kalimat opini yang dapat kita peroleh dari teks tersebut adalah, pada zaman modern ini, bertanam tidak lagi harus menggunakan tanah. Sedangkan kalimat fakta yang terdapat dalam teks tersebut, bertanam secara hidroponik dapat menghasilkan tanaman yang lebih sehat dan hemat. Kebahasaan teks eksposisi. Kebahasaan teks eksposisi yang pertama, kalimat fakta dan kalimat opini. Perhatikan penjelasan berikut, kemudian implementasikan terhadap teks yang berjudul bercocok tanam di lahan sempit. Kalimat fakta dan opini adalah dua kalimat yang saling bertolak belakang. Kalimat fakta adalah kalimat yang menyatakan peristiwa yang telah terbukti kebenarannya. Sebaliknya, kalimat opini adalah kalimat yang merupakan suatu pendapat, gagasan, kritik, maupun saran dari seseorang yang perlu dibuktikan kebenarannya. Berikut adalah beberapa perbedaan antara kalimat fakta dan opini berdasarkan ciri-cirinya. Kalimat fakta dapat dibuktikan, sedangkan kalimat opini belum terbukti kebenarannya. Kalimat fakta bersifat objektif, sedangkan kalimat opini bersifat subjektif. Kalimat fakta memiliki data yang akurat. Kalimat opini tidak didukung oleh data. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Kalimat utama suatu paragraf bisa terletak di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir paragraf. Peletakan kalimat utama ini bisa mengklasifikasikan jenis paragraf menjadi paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf ini diawali dengan menjelaskan permasalahan umum atau gagasan utama, yang kemudian dijelaskan atau didukung oleh beberapa kalimat pendukung atau kalimat penjelas yang berupa data, contoh, ilustrasi, dan lain-lain. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di akhir paragraf. Kalimat ini juga sering disebut dengan kesimpulan. Paragraf ini diawali oleh pemaparan khusus yang berupa kalimat pendukung atau kalimat penjelas dan diakhiri dengan suatu kesimpulan. Yang ketiga, paragraf campuran. Berdasarkan namanya, paragraf ini merupakan gabungan dari paragraf deduktif dan paragraf induktif, sehingga memiliki dua kalimat utama. Kalimat utama paragraf ini terletak di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama di awal paragraf sebagai pengenalan topik yang akan dibahas, dan kalimat utama di akhir paragraf sebagai restating atau penegas. Agar lebih paham mengenai kalimat utama, kalimat penjelas, dan gagasan utama, perhatikan identifikasi kalimat utama berdasarkan teks yang berjudul bercocok tanam di lahan sempit berikut ini. Berdasarkan paragraf pertama, teks yang berjudul bercocok tanam di lahan sempit, dapat kita identifikasi kalimat utamanya adalah, pada zaman yang serba modern ini, bertanam tidak lagi harus menggunakan tanah. Sedangkan kalimat penjelasnya, salah satunya adalah bertanam secara hidroponik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jenis paragraf pertama dalam teks ini adalah paragraf deduktif, karena kalimat utamanya berada di awal paragraf dan kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat pertama dalam paragraf pertama ini merupakan kalimat utama. Mulai dari kalimat kedua sampai kalimat terakhir dalam paragraf pertama merupakan kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan topik atau yang menjelaskan gagasan yang terdapat di kalimat pertama atau kalimat utamanya. Kemudian, gagasan utama. Gagasan utama dalam paragraf pertama bercocok tanam
tanpa menggunakan media tanah. Jadi, gagasan utama diperoleh dari kalimat utama. Gagasan utama itu adalah gagasan atau ide yang terdapat di kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang terdapat di dalam teksnya. Sedangkan gagasan utama adalah ide atau pokok pikiran yang terdapat di dalam kalimat utamanya. Demikian untuk penjelasan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.